Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 ingin menjelaskan hasil kerja kami, yaitu mengenai metabolisme kalium dan magnesium, yaitu dengan anggota kelompok kami, yaitu next. Ada Devi Mailani, Fitrah Anissa Restania, Zeti Ima Yulistianingsih, Afriyanti, Juliana Zamudin, Stefani Zahwa Apriliani, kemudian ada Tulis Widiawati, Elsa Starita, Fairuzah Alia, Itna Husnatul Habibah, Tantri Asifa Abeng, dan Bel Mentemas. Next. Yang pertama yaitu kalium, yang akan dijelaskan oleh Restania. Apa sih itu kalium? Kalium adalah ion bermuatan positif yang berbeda dengan natrium. Kalium terdapat dalam sel. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus, sebanyak 80–90%. Kalium yang dikonsumsi diekskresikan melalui urin. Selebihnya dikeluarkan melalui feses, sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Kalium mengoksidasi dengan cepat di udara dan sangat reaktif terutama dalam air dan menyerupai sodium secara kimiawi. Dengan kepadatan kurang dari air, potasium adalah logam yang ringan kedua setelah litium. Kalium adalah logam padat yang lunak dan mudah dipotong dengan pisau. Bila di dalam air bisa terbakar. Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Dari bahasa Leo-Latin, kalium, ia pertama kali diisolasi dari potas, abu tanaman, asal nama bahasa Inggrisnya. Dalam tabel periodik, kalium adalah salah satu logam alkali. Semua logam alkali memiliki satu elektron valensi di kelopak elektron terluarnya, yang mudah dilepaskan untuk membentuk ion bermuatan positif sebuah kation, yang jika bergabung dengan anion membentuk garam. Kalium di dalam alam hanya terdapat pada garam ionik. Unsur kalium adalah logam alkali, lunak berwarna putih keperakan yang teroksidasi dengan cepat di udara dan bereaksi hebat dengan air, menghasilkan panas yang cukup untuk menyalakan hidrogen yang dipancarkan dalam reaksi dan terbakar dengan api berwarna ungu. Ia ditemukan terlarut dalam air laut, yaitu 0,04% kalium berdasarkan berat, dan merupakan bagian dari banyak mineral. Next. Baik, selanjutnya adalah fungsi kalium. Yang pertama adalah membantu kontraksi otot dan dapat menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam sel tubuh. Yang kedua adalah kalium juga penting dalam mengirim impuls saraf, juga seperti melepaskan energi dari protein, lemak, dan karbohidrat selama metabolisme. Yang ketiga adalah bersama natrium, kalium memegang peranan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa. Yang keempat adalah bersama kalsium, kalium berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Kelima, di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi, terutama dalam metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Yang keenam adalah kalium berperan dalam pertumbuhan sel.
Next. Selanjutnya yaitu metabolisme kalium. Kalium diabsorpsi di usus halus dan sebagian kecil di mukosa kolon. Absorpsi kalium melalui difusi pasif, pompa K+, H+, dan ATP pas. Untuk memasuki darah, K+ yang terakumulasi dalam eterositosit berdifusi melalui membran berolateral jalur K+. Penyerapan K dalam darah menjadi sel-sel non-intestinal terjadi melalui transport aktif. Konsentrasi K intraseluler dipertahankan oleh pompa Na+ atau K+ yang distimulasi oleh hormon seperti insulin dan beberapa katekolamin. Penyerapan ion seluler ini membantu mempertahankan konsentrasi K. Jadi kemudian hasilnya diedarkan dalam tubuh, kemudian sisanya diekstraksi. Sisa metabolisme kalium akan diekskresikan melalui ginjal dan sebagian kecil dalam bentuk fases. Dan apabila kekurangan, akan mengurangi sekresi insulin dari pankreas dan berdampak pada metabolisme karbohidrat. Next. Selanjutnya adalah defisiensi kalium. Jadi hal-hal apa aja sih kekurangan kalium ini? Nah, kekurangan kalium ini itu menyebabkan kondisi yang berpotensi fatal, yaitu disebut hipokalemia, yaitu kekurangan kalium menyebabkan hipokalemia yang memacu pada konsentrasi kalium pada plasma yang rendah. Hipokalemia penting paling sering terjadi karena kehilangan kalium saat muntahan dan berkepanjangan penggunaan beberapa diuretik atau karena gangguan metabolisme. Nah, gejala hipokalemia ini itu berhubungan dengan perubahan pada membran potensial dan metabolisme sel. Gejala kemudian termasuk kelemahan otot dan kelumpuhan usus yang bisa menyebabkan kembung dan sakit perut. Hipokalemia berat bisa menyebabkan kelumpuhan otot atau irama jantung yang tidak normal atau aritmi jantung. Nah, hal ini juga dapat berakibat fatal. Next. Baik, selanjutnya ada kebutuhan konsumsi kalium. Di tahapan pertama ada bayi usia 0 sampai 6 bulan, jumlahnya ada 500. Di tahapan kedua bayi 7 sampai 11 bulan, jumlahnya 700. Di tahapan ketiga ada anak 1 sampai 3 tahun dan jumlahnya ada 3.000. Tahapan keempat ada dewasa, jumlahnya ada 4.700. Tahapan kelima ada ibu hamil, jumlahnya 4.700. Dan tahapan keenam ada ibu menyusui, jumlahnya 5.100. Sumber makanan yang mengandung kalium. Kalium terdapat di semua makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan hewan. Sumber utama adalah
makanan mentah atau segar, terutama buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Kalium ditemukan pada kentang, buah kering, pisang, kacang polong, sayuran mentah, alpukat, buah sitrus, dan jamur. Kalium juga ditemukan dalam daging tanpa lemak, susu, dan ikan. Kemudian magnesium. Next. Apa sih magnesium itu? Magnesium merupakan mineral esensial yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh makhluk hidup untuk proses fisiologis atau mineral mikro. Magnesium adalah mineral utama yang perlu dikonsumsi lebih dari 100 mg per hari. Sekitar 60-65% dari semua magnesium bertempat di tulang dan gigi. Sedangkan sisanya 35-40% ditemukan di seluruh tubuh, termasuk otot, sel-sel jaringan, dan cairan tubuh. Next. Fungsi magnesium. Dalam tubuh, magnesium terlibat dalam berbagai proses metabolisme, reaksi katalisis, enzimatik yang melibatkan gugus fosfat yang terkait dengan transfer energi dan stimulus pada otot. Magnesium berperan penting dalam sistem enzim dalam tubuh. Magnesium berperan sebagai katalisator dalam reaksi biologis. Di dalam sel ekstraseluler, magnesium berperan dalam transmisi saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Magnesium berperan dalam produksi dan pengangkutan energi. Next. Itu metabolisme magnesium. Jadi absorpsi magnesium terjadi di ileum dan jejunum distal. Usus besar juga berperan saat penyerapan di usus kecil terganggu. Jumlah magnesium yang diserap sebanding dengan jumlah asupan magnesium yang masuk ke dalam tubuh. Ion magnesium diserap melalui mekanisme transport pasif dan aktif. Setelah penyerapan di usus, magnesium diangkut ke jaringan tubuh yang membutuhkan magnesium. Kehilangan magnesium intraseluler terjadi jika magnesium terikat, dilepas, dan berdampak pada peningkatan konsentrasi magnesium bebas intraseluler. Senyawa apa saja yang terlibat? Absorpsi magnesium dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama yang mempengaruhi absorpsi Ca, kecuali vitamin D. Bila Ca dalam makanan turun, absorpsi magnesium meningkat. Bagaimana mekanismenya dan apa saja yang mempengaruhi? Jadi keseimbangan magnesium di dalam tubuh terjadi melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin, dan ekskresi magnesium menurun karena pengaruh kalsitonin, glukagon, dan PTH terhadap resorpsi tubula ginjal. Next. Selanjutnya, transportasi magnesium. Ada dua jalur yang digunakan untuk penyerapan Mg di sel epitelial usus, yaitu transseluler melalui transport TRPM6 dan TPR7 di membran epitel, dan paraseluler. Di dalamnya terdiri dari dua tahap. 1. Mg akan masuk membran sel usus dengan cara transport pasif atau difusi. Kedua, sebuah Mg pompa aktif di dalam basilateral sel akan mengusir Mg.
penanganan ginjal magnesium atau Mg2+. Mg disaring di glomerulus dengan fraksi ultraviolet plasma Mg. Masuk ke proximal convolute tubulus atau PCT. Pada akhir PCT, mineral maksimum 17, konsentrasi Mg adalah sekitar 1,7 kali konsentrasi Mg pada awal sekitar 20%. Mg yang disaring telah diserap. Reabsorpsi Mg terjadi secara pasif melalui paraseluler. Hampir 65% dari berat yang disaring diserap dalam cortical ascending limb tebal lengkung Henle di kedua juxtamedullary dan nefron kortikal dangkal. Sejumlah kecil Mg diserap dalam tubulus kotor tus distal. Biasanya 95% dari Mg yang disaring diserap oleh nefron. Diabsorpsi magnesium di cortical thick ascending limb atau CTAL dari lengkung Henle. Kebanyakan reabsorpsi Mg dalam nefron terjadi di CTAL karena terutama untuk tegangan dependent flux Mg melalui persimpangan ketat intraseluler. Pengaruh hormon pada transfer magnesium dalam cortical thick ascending limb C atau CTAL. Pengaruh hormon pada transfer magnesium dalam cortical thick ascending limb atau CTAL. Pembuangan magnesium di ginjal biasanya diserap dalam tubulus proksimal corticatic ascending limb atau CTAL dan diinstal convolute tubulus atau DCTL. Next. Proses ekskresi. Pada kondisi tubuh normal, konsentrasi magnesium akan selalu berada konstan dalam sirkulasi darah. Homeostatis bergantung pada keseimbangan antara absorpsi di usus dan ekskresi di ginjal, di mana tubulus ginjal berperan utama dalam pengaturan magnesium. Absorpsi magnesium di usus halus lebih sedikit dibandingkan dengan di kolon. Magnesium diperkirakan 1 milimol hilang atau terbuang dalam sekresi di gastrointestinal setiap hari. Ginjal merupakan regulator utama konsentrasi serum dan kandungan total magnesium tubuh. Ekskresi magnesium lebih banyak terjadi pada malam hari. Pada bagian glomerulus ginjal, magnesium baik dalam bentuk ion atau magnesium kompleks mengalami filterisasi sebanyak 70%. Sedangkan di bagian nefron, reabsorpsi magnesium lebih 96%. Jumlah yang direabsorpsi dapat bervariasi, mulai mendekati 0 sampai 99,5%, tergantung pada keseimbangan magnesium individu. Defisiensi magnesium. Kekurangan magnesium atau Mg
bisa menyebabkan banyak perubahan psikologis, termasuk depresi. Kurangnya magnesium pada tubuh manusia bisa menginduksi diare atau muntah serta hiperirritabilitas atau sedikit klasifikasi dalam jaringan. Pada kasus ekstrim, kekurangan magnesium dapat menyebabkan tremor, disorientasi, atau bahkan kejang dan akhirnya menyebabkan kematian. Gejala kekurangan magnesium tidak spesifik, yaitu meliputi perhatian yang rendah, kehilangan ingatan, ketakutan, kegelisahan, insomnia, dan kram dan pusing. Berikutnya yaitu kebutuhan magnesium. Kebutuhan magnesium yang dianjurkan untuk pria adalah 300 mg per hari, sedangkan wanita adalah 250 mg per hari. Tahapan pada bayi 0-6 bulan yaitu 30 mg per hari, lalu untuk bayi 7-11 bulan 55 gram per hari, lalu untuk anak 1-3 tahun 60 mg per hari, lalu untuk dewasa 350 mg per hari, untuk ibu hamil 350 mg per hari, dan untuk ibu menyusui 310 mg per hari. Next. Sumber makanan yang mengandung magnesium. Meskipun magnesium terdapat dalam banyak makanan, biasanya terdapat dalam jumlah sedikit. Sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan kacang-kacangan memberikan asupan magnesium yang cukup. Kacang-kacangan dan biji-bijian utuh merupakan sumber magnesium yang baik. Air juga bisa menyediakan magnesium, tapi jumlahnya bervariasi sesuai persediaan air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa